Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Fuad Amsori PhD, Pak Kamto selaku penyampai materi pemandu pada program Syarikat Islam Politik malam hari ini, pembelajaran berislam kafah, yang mana pada malam hari ini Sabtu 19 Maret 2022 adalah sesi yang ke-42 Brainstorming sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Sukanto Sumadinoto MSc. Dan terima kasih kepada para peserta pada malam hari ini, Pak Abdullah Umar, Pak Cipto Sarwono, Pak Tutu, Dr. Tutu ya, serta yang lain-lain. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita setelah dipaparkan oleh Pak Sukanto, nanti kita akan berdiskusi. Begitu Pak Fuad ya? Iya. Oke, baik, monggo Pak Kanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya juga tadi sempat tegang itu, mulai 8 kurang 10 masuk kok enggak ada jaringan terus gitu. Pas 8 lebih sedikit masuk. Begini, kita memang mempunyai program brainstorming dan pengalaman saya menunjukkan dan brainstorming itu cara untuk melepaskan diri dari sistem-sistem yang kompleks, ya itu yang menggunakan analisis yang kita miliki malah nggak ketemu gitu loh. Banyaklah urusan-urusan ini. Misalnya kenapa kok di lift itu dipasang apa? Dipasang kaca gitu. Itu hasilnya brainstorming itu. Nah, dalam brainstorming ini memang saya tidak akan berpendapat, tidak akan mengatakan apa-apa. Cuma mau menerangkan bahwa sebulan yang lalu saya sudah kirimkan hasil brainstormingnya. Pendapat teman-teman. Dan yang saya ingin ingat juga sudah adalah di situ. Harapannya dari brainstorming itu kita masing-masing atau bekerja dengan beberapa teman, saya bikin tim kecil untuk jadinya menjadi bagaimana dari mulai tujuan yang ingin dicapai sampai kepada apa peralatan-peralatannya dan semuanya. Itu saya tunggu memang atau kita kerjakan lagi nanti pada sesi-sesi berikutnya. Itu jadi yang kedua sebelum saya lupa, ini ada Pak Cipto, ini yang sudah lama saya angen-angen ini. Teman kita dari Fakultas Ekonomi. Masih ngajar ya Pak Cipto ya? Masih aktif ya Pak Cipto ya? Pak Cipto. Ya wih. Suka pitung tahun nggak tahu pedo aku ini. Pak Suroso itu saya hubungi juga sulit sekali itu. Jadi kali ini sudah saya kirim filenya itu lewat SIP itu hasil brainstorming dulu. Pak Fuad bilang jangan lupa loh ya, kita punya definisi apa itu kita sebagai mukmin ini. Nggak cukup sebagai muslim gitu. Jadi Pak Fuad menyatakan surat Al-Hasyr dan Al-Maidah gitu ya. Lalu kali ini Pak Fuad mengusulkan gimana ini kita tahu bahwa calon pemimpin kita atau pemimpin kita yang sudah jalani atau memilih lagi ini apakah seorang mukmin? Mukmin jangan hanya diartikan sebagai konsep-konsep Islami, tapi kita bicara sifat-sifat seorang mukmin, misalnya sidik itu kan jujur. Nah, kalau pemimpin tidak jujur, masa ada hasilnya? Jadi saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, kalam Allah itu dan juga apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu jangan dianggap sebagai wah itu kan orang Islam.
orang yang ngomong gitu tuh ketinggalan iptek lah gitu, kurang baca gitu ya, atau ya terlalu terbawa oleh pengaruh-pengaruh kultur-kultur lokalnya itu. Jadi itu ya, jadi kita mungkin dengan sedikit bahasa yang lebih populer misalnya, dan kita apa ya, misalnya mukmin itu sudah dikatakan Pak Fuad, tapi yang lebih definisi operasional ada enggak lah gitu. Jadi saya beri contoh aja lah, waktu Pak Fuad minta pemimpin presiden yang mukmin, bagaimana mengetahuinya? Di Al-Hasyr itu kan garis besar ya. Kalau kita masuk kosakata mukmin ini atau ya beriman di Al-Qur'an, banyak itu yang bersifat operasional. Jadi tolong kita juga sambil membuka Al-Qur'an ini, yang punya mudah-mudahan ada yang sudah memiliki apa itu apa namanya itu mukjamnya gitu loh. Saya ingin menyampaikan barangkali bisa menolong ya. Ada aplikasi yang namanya Lasfi. Tolong ditirai ya. Lasfi apa Lahfi itu. Itu kalau saya ngomong pakai huruf Latin musyrik itu keluar semua itu di Al-Qur'an itu. Ya, dalam bahasa Arabnya itu sendiri. Ada yang tidak cocok ya, biasalah satu dua. Itu menolong sekali itu. Nah, saya antara lain menemukan bahwa seorang mukmin itu kalau ditempatkan operasional satu, dia menjalankan perintahnya pemimpin. Dalam hal ini yang dikatakan Rasulullah. Kalau kamu katanya itu ya di surat An-Nisa 60 ke atas itulah. Kalau kamu ragu-ragu, nah berarti kamu itu jangan-jangan munafik gitu. Itu saya kira terkait dengan perang Uhud itu, yang disuruh berperang malah minta di rumah gitu. Gitu ya. Saya tidak akan membahas itu karena nanti akan kehabisan waktu. 60 ke atas, 60 sampai 60, 67 gitu. Bagus sekali operasional, tapi di situ orang jangan tidak tunduk atau tidak mengikuti perintah Rasulullah. Lah kalau yang sekarang perintahnya presiden misalnya atau pemimpin Pemda atau kepala daerah, bagaimana posisi ayat ini? Kan itu harus jadi saya yang minta itu dilemparkan di sini. Satu. Jadi ya kurang lebih gitu. Yang gampang itu suratnya namanya saya carikan, saya baca biar pasti ya. Ini alat ini penting soalnya. Biar saya tidak salah. Maaf sebentar. Sudah tak apal nusik lali ya. Lafzi. Ada APK namanya LAFZI. Nek gak bisa nulis Arab tulis saya. Cipto Haji metu kok. Dalam bahasa Arab tuh gitu ya. Di Al-Qur'an itu menarik sekali itu. Ya tidak terlalu baik 100% tapi sangat menolong. Saya mengatakan tadi juga karena saya melihat di situ antara lain. Oke, itu alat ya penting buat kita supaya kita jangan sampai abai gitu. Jadi pertanyaannya kan gini, bagaimana kita menilai pemimpin muslim? Dulu kita bicara bagaimana memilih. Ide-idenya sudah dikeluarkan, antara lain gini. Kita itu mengkampanyekan Islam politik. Dan buat beberapa teman yang mungkin kita membedakan antara Islam politik dan politik Islam. Politik Islam itu politik untuk membuat orang Islam kepalanya pusing dan tidak bisa berprestasi gitu. Itu politik Islam itu. Seperti saya pakai kopiah ini, kopiahnya model kaji ini kan diarani kaji. Padahal dengan diarani kaji itu kita diawasi oleh intelnya Belanda gitu loh. Ya, itu politik Islam itu. Tapi kalau Islam politik yaitu berpolitik dengan berbasis kepada Al-Quran dan hadis. Tentu kalau ada yang bilang, memangnya kamu sendiri ya yang betul. Ya iya, saya bilang karena Al-Quran itu terbukti itu benar gitu loh. Kalau kita mau konsensus secara serius loh ya. Misalnya banyak riset yang saya dalami antara lain pengaruh parenting, perilaku awal orang tua terhadap bayinya itu menentukan personalitinya dia akhirnya. Dan apa Islam mengajarkan gitu. Misalnya, sonono bayimu 2 tahun misalnya.
Nah, gitu kan banyak. Jadi kita bawa itu dengan bahasa-bahasa yang populer dan basis Al-Qur'an itu. Jadi berharap nanti bagaimana menilai? Saya yang memberikan kerangka bahwa kriteria kita apa? Mukmin itu dalam kantong. Disebutkanlah ada berapa gitu, terserah nanti. Saya tidak akan berpendapat. Yang kedua, kalau sudah terkemuan itu bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya bahwa dia itu mukmin betul dalam perbuatannya, perilakunya, performanya sebagai seorang pemimpin itu. Nah, sesudah itu faktor lain untuk sampai ke situ. Nah, di sini kebetulan ini ada ahlinya ini. Saya senang sekali ini, alhamdulillah Pak Cipto ini, Pak Cipto Suwarjono ini. Beliau itu kan ekonom itu, kenal ekonomi makro itu. Dia bisa beri kontribusi. Kau bilang minyak goreng gini gitu, dihitung sama beliau. Yang dapat badi siapa, yang dirugikan siapa, itu beliau punya hitungannya. Nah kalau yang dirugikan orang banyak ya kira-kira wong nggak mukmin lah gitu. Kan gitu. Itu harus kita integrasikan, iptek. Walaupun jangan terlalu berlebih-lebihan. Saya kira begitu saja sebagai pendahuluan saya. Kita tidak usah ragu lagi bahwa pemimpin mukmin yaitu pemimpin yang akan memberikan kebaikan, kesejahteraan kepada masyarakat yang dia pimpin. Bisa presiden, bisa menteri, bisa kepala RW, bisa kepala sekolah gitu. Lalu salah satu misalnya 4 ciri leadership Rasulullah kan selalu disebut. Saya cari-cari, oh masih jujur, cara rapi. Ternyata jujur ya sidik itu. Ya itu. Sidik itu. Nah, itulah. Silakan. Saya akan mencatat. Whatever you are going to say. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sementara ini. Nanti pada tahapan berikutnya kita nilai bersama. Apakah memang begitu? Nah, gitu. Jadi saat ini lepas sajalah kalau dalam brainstorming itu. Apa itu pendapatnya kafir apa sekuler itu buang aja dulu itu. Sampaikan aja. Nah, nanti pada tahap berikutnya kita berpikir loh sing gila. Sekulerin nemen gitu loh misalnya. Enggak bisa lah itu kita pakai. Misalnya, itu pada tahap berikutnya yang disebut kemudian penilaian terhadap apa yang kita katakan. Jadi saya dulu punya cerita banyak tentang. Jadi pada waktu brainstorming, moral problem, ethical problem itu lupakan aja dah gitu. Ya, baru pada tahap berikutnya kita akan berdiskusi lagi. Nek kupluk itu sing ireng apa sing bunderi kira-kira sing luwih bener sing endi lah itu berikutnya. Kan gitu Pak Eko. Aku gak kupluk irengnya rasa-rasa saiki soalnya itu kok India itu. Saya nggak pantas kalau pakai kupluk gitu. Iku kupluk Nehru cuma putih gitu warnanya kalau Nehru itu. Saya tuh gak kumpulan sih aku sementara ini gitu. Loh ini saya loh ya gitu. Oke, silakan siapa yang berpendapat sedapat mungkin. Baik. Bebas. Ya. Baik. Silakan. Saya sebelum saya lempar ke yang lain, saya ingin menangkap dari dua penjelasan Pak Dr. Sukanto tadi ya, dari rangkuman apa itu pemimpin dengan kualitas mukmin yang sudah sering kita diskusikan bersama. Pertanyaan saya ini, sejauh ini apa sudah ada itu sosok pemimpin? Pak, ya? Itu membuat orang malas berpikir nanti itu. Maaf, brainstorming jangan dikasih metode apapun juga, biar bebas lah bicara itu. Anda sudah mulai dengan membuat analisis itu. Begitu ya? Anda itu bisa membuat orang lain, wah gak wis, tiba aku salah, gitu loh. Ya. Terus. Ini peraturan brainstorming gitu, ya. Ya. Kan? Jangan menilai orang lain. Apa pendapat Anda? Jangan, oh kalau Pak Fuad gitu tuh bikin saya sakit kepala. Ada boleh ngomong gitu kita. Original dari kita. Ya. Tanpa batasan, maaf ini kita sebagai brainstorming kita nanti efektif itu. Apa namanya? Makanya saya hanya memberi saran ya. Kalau no Quran nganggur Allah lahfi supaya roh sing tinggi dikakno Allah iku apa gitu kan. Itu ya. Iya. Oke, maaf ya Pak Eko. Iya. Oh, directives gitu. Iya. Enggak, oke. Kalau gitu saya begini, kalau saya pendapat saya ya, pemimpin yang kualitas mukmin itu diimplementasikan yang paling gampang ya untuk di masyarakat saat ini ya, itu bagaimana kita memberikan efek manfaat gitu untuk masyarakat sekitar. Misalnya nih,
saya ketua takmir misal aja, terus kemudian bagaimana masjid itu bisa menjadi contoh kan gitu ya untuk memberikan kemanfaatan, di mana Rasulullah mengatakan kan bahwa orang sebaik-baik orang itu ada yang bermanfaat bagi sesama. Nah itu mungkin bisa salah satu definisi mukmin itu ya. Itu dari saya. Mungkin untuk yang lain silakan. Pak Eko ya, saya tulis saja Ya. langsung. Ya, bagus. Sudah keluar idenya Pak Eko. Ya, Saya, Pak Fuad. saya saya berpendapat gitu Pak Kanto, harus ada rambu-rambu yang memberikan ukuran-ukuran yang operasional sehingga bisa ini ternyata yang orang mukmin ini itu figur mukmin, itu bukan figur mukmin. Rambu itu yang menurut saya di kalangan umat Islam kemudian nggak jelas. Nah, justru saya ingin dengan brainstorming ini rambu itu menjadi lebih jelas sehingga kita tidak bisa menganggap semua orang mukmin, nggak bisa. Nah, rambu itu ternyata sudah di state di dalam Al-Qur'an. Kalau rambu umumnya di Al-Qur'an itu mungkin bahasa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Itu masih itu masih umum. Yang umum itu nggak bisa dipakai Mas ya di dalam proses operasional. Nah, disinilah menurut saya pentingnya brainstorming ini kemudian menghasilkan sesuatu kriteria operasional dari mukmin. Dan dengan kriteria operasional mukmin itulah kemudian kita bersikap. Apa sikap kita? Memilih dia, gitu. Mendukung dia gitu. Untuk menjadi pemimpin di dalam dunia plural kita. Kalau tidak ada panduan itu, saya khawatir kita bisa terjebak. Oke, ini Pak mungkin, Fuad, terima kasih. Jadi saya teruskan. Pak Fuad, memang dalam metode brainstorming itu, kita tidak bicara dulu seperti yang dikatakan Pak Fuad itu. Karena itu sudah masuk dunia analitis, sudah. Kita sendiri kan kebingungan. Ayo, kok ini dipilih, gitu loh. Tidak ada, misalnya Pak Eko mengatakan ada pendapat berapa sudah, dia memberi efek manfaat. Oke, fine. Nanti kita evaluasi yang dimaksud manfaat itu apa, itu tahap berikutnya nanti. Nah, itu yang masuk. Cukup, wis. Monggo ya. Silakan yang lain. Oke, nah, jadi gitu, please, monggo. wild saja, wild idea gitu ya. Ya. Nah, nanti Pak Fuadnya, ini nggak oleh loh ya. Kita teruskan lagi. Jadi, ya, monggo yang lain, mungkin Pak Cipto Hadi. Ya. Jadi podo pintere kabeh, Nggo. Saya tertarik monggo Pak Cip. Pak Kanto ini Pak Cipto ini. Ya, silakan Pak Cipto. Nah, itu. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Kanto, antara lain tadi mengatakan gitu ya, kalau saya tidak keliru, salah satunya itu adalah sudah tak catat, kadang-kadang lali itu ya. Umurnya sakit Pak soalnya Pak. Aku lah, nggak apa-apa. Apa namanya itu? Kita harus mengevaluasi pemimpin kita, gitu ya. Pemimpin kita. Kita harus evaluasi antara lain seperti itu. Yang saya, ya itu tadi sesuai dengan bidang saya, gitu ya. Jadi saya tidak mau saya tidak bisa untuk mengikuti program-program yang lain gitu kan. Terutama mari kita lihat minyak goreng itu ya, harga minyak goreng. Kalau kita melihat setelah diputuskan bahwa dibuka bahwa harga keekonomian istilahnya ya, keekonomian, maka yang tersirat pada saya itu apa? Orang itu hanya berpikir profit. Padahal menurut saya itu tadi itu betul salah itu ya. Jadi betul salah itu yang saya potong, saya mencaut sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kanto tadi tentang betul atau salah.
betul atau salah itu tidak ada memang, kecuali apa, kita sependapat atau tidak. Kalau sependapat kita mengatakan betul, kalau tidak sependapat mengatakan salah, gitu kan. Itu menurut saya, gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau menurut Al-Quran itu, menurut saya, gitu ya, bahwa contohnya itu ya, kalau kita meninggal itu nggak bawa harta loh ya, kita hanya nyawa saja yang meninggal. Ngapain kita harus berpikir harta banyak gitu ya? Kalau kita bicara tentang minyak goreng gitu, minyak goreng itu begitu harga keekonomian, orang dipamerkan adanya keberadaannya itu ditunjuk. Tadinya tidak ada semua gitu kan, sampai ngantri-ngantri gitu. Apa artinya? Apa yang terjadi? Apa yang tersirat pada saya? Orang tuh hanya berpikir duit, duit, duit. Padahal itulah yang seharusnya orang itu berpikir tentang sedekahnya. Bagaimana dia berinfak, bagaimana dia berislam gitu ya, yang sebaiknya. Maka dari itu, kalau hal ini terjadi, bagaimana? Pak, kalau dikatakan orang tidak muslim, ya bukan muslim dan tidak muslimnya gitu kan, tetapi pemahaman bahwa duit itu bukan satu-satunya. Memang kita perlu duit, ya kita perlu duit. Kita harus mencarikan dengan cara yang halal, ya exactly gitu ya. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan. Mari kalau bisa loh ya, jangan hanya berpikir duit saja, tapi berpikirlah bersedekahlah, mengorangkan, menyenangkan orang lain, karena apa yang saya pahami itu manusia yang bermanfaat bagi manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang diakui oleh di dalam konteks hadis. Saya kira seperti ini aja. Mohon maaf, saya bisanya seperti dia yang saya omongkan. Saya memang baru ikut acara ini 2 kali gitu, jadi saya belum paham betul arahnya kemana diskusi yang arahnya Pak, terima kasih. Arahnya memangnya dengan Pak Fuad, bagaimana kita tahu bahwa seorang pemimpin itu mukmin, ya kan? Kalau pakai analitis, ya ngono, misalnya ini, nah kan gitu. Jadi nanti ya saya tidak bilang komentar dulu apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi Bapak sudah mengatakan bahwa mari kita lihat bahwa kebijakan itu, kalau saya terjemahkan, saya tidak boleh terjemahan lagi, Kak ngomong aku. Ya. Bapak menerjemahkannya gini, kebijakan yang ada itu adalah karena kita berorientasi pada profit gitu. Tuh kan gitu statementnya beliau. Nah mestinya apa? Nah kan gitu. Lalu apa orientasinya kan itu? Kalau orientasinya misalnya, nah itu nanti pada data berikutnya Pak Fuad yang bicara pinter urusan ini supaya tidak ada profit, bisa sedekah lah. Itu muncul berikutnya. Mungkin sedekahnya yang lain bilang ini, yang lain bilang itu. Karena kalau kita hanya bilang ngeneo, durung karuan mau gelem nglakoni itu loh masalahnya. Saya beri contoh ya. Itu Pak Sucipto tahu betul itu. Dulu zamannya Pak Harto berkuasa itu kan ada kebijakan pasca panen. Cantik sekali. Tidak ada yang ngurusi itu. KUD-nya brodoli, KUD provinsi cuma jadi kantornya di tetangga saya ini Jalan Kemayoran baru, gedungnya tingkat 4. Malah jadi Bukopin sekarang. Itu loh, padahal itu hebat. Itu salah satu contoh. Nah, kalau sudah gitu, apa penilaian kita kebijakan seperti ini? Mukmin atau enggak? Kalau orang melakukan kebijakan, tapi enggak ngurusi diukur bahwa kebijakan itu berjalan atau bermakna atau tidak, lah yo kita baru menyimpulkan oleh ahlinya, oh Kak mukmin iki. Sing badi kono tok, sing kene enggak gitu. Nah, misalnya begitu. Itu tahap berikutnya, insya Allah nanti ketemu itu. Sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Saya hanya cerita sedikit bahwa saya di bidang saya kan bicara soal bagaimana orang sehat. Pak, sampean ngombe banyu sing digodhog, sehat. Nggih, Pak Dokter. Tapi nek mengalami masalah sing disalahno Pak Dokter. Lah Pak Dokter apa sing ngongkon? Saiki aku gak duwe geni ngene apa nggodhoke. Ah, gitu loh. Itu masalah yang ada di dalam masyarakat yang sesungguhnya begitu. Kan gitu. Contoh saja itu. Silakan selanjutnya. Ada Bapak Yusuf Syah, Pak Tutuk. Yang muda jangan khawatir. Tidak ada evaluasi terhadap pendapat. Kita bersama nanti evaluasi pendapat-pendapat itu. Akhlak, keilmuan,
kesyariatan dan semuanya itu. Silakan. Monggo Pak Dokter Tutut, mungkin ada yang disampaikan, atau Pak Yusuf. Dokter Tutut, ayo Pak Dokter Tutut, ini pengamat yang bagus ini Pak Tutut ini. Lama sudah dengar Ya. suaranya ini. Mari Pak Tutut. Pak Tutut, aktif Pak Tutut itu. Pak Tutut, bagus, bagus. Maaf. Monggo. Saya Monggo. kurang begitu paham dengan yang dimaksud narasumbernya. Kalau yang saya pahami mungkin mirip dengan Ustadz Fuad bahwa apapun itu ya kriteria atau definisi operasional, karena tadi kayaknya pemimpin mukmin ya bingung juga kalau di era sekarang ini. Kalau di era Rasul dulu saya yakin sudah jelas mana lawan, mana kawan, terutama pada era Makkah. Itu masuk di era Madinah, mungkin sudah mulai rancu, karena begitu ada munafik. Tetapi di zaman Nabi itu selalu ada Allah yang menuntun Rasul, sehingga Rasul tidak mungkin melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, kalau era sekarang ini susah sekali. Muslim mayoritas, walaupun ada level-levelnya. Di tingkat, katakan Muslim yang paling rendah pun tahu bahwa Allah itu Tuhan. Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan semua. Dan sudah tahu bahwa kewajibannya adalah sholat. Tapi mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya kita juga tidak tahu. Sehingga untuk era sekarang ini menurut saya susah sekali untuk mencari. Yang dianggap kalau saya mau menyebut nama, misalnya katakan Anies. Anies dianggap sebagai, untuk saat ini dianggap sebagai tokoh yang paling mungkin kalau mau dianggap pemimpin mukmin bisa jadi seperti itu. Tapi ada yang menganalisa ternyata dia juga dekat dengan non-muslim. Karena akhirnya juga jadi bikin bingung. Mohon maaf narasumber, mungkin saya belum bisa berpendapat, tetapi ya itu tadi, kalau saya ya cukup membingungkan. Mungkin itu Ustadz Fuad, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Dokter Tutut. Dokter lah, konco nyambut Iya, gawe. dokter Mas. Ya, dokter mata. Dokter mata. Oh iya. Ahli mata, nggih. Jadi gini loh. Itu waktu Bapak mengatakan begitu kan Bapak mengakui. Oh no, tapi kangelan ngelakok none kan gitu. Kita berada dalam pusaran itu terus gitu loh. Ya. Katanya mayoritas tapi kok gini, jarine mukmin tapi kok konco ambek ngono kan gitu. Itulah persoalan yang harus kita selesaikan. Karena itu dalam brainstorming itu memang kita mulai dengan mengatakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan yang kita katakan kadang-kadang ya seperti itu dulu, kok ono nyampe muslim. Ada teman saya bertanya gini, Pak Kanto, yo apa? Saya ini ingin dagang. Gitu. Aku oleh gak njaluk nyilih modal nang Oke, sing kafir. Jawabnya kan sulit itu. Saya enggak tahu jawabnya. Tapi kalau menurut pandangan Islam, sing penting kon nyilihmu bener cara Islam enggak apa-apa. Gak ngurusi duit iku biar ndekne nyolong apa gak gitu. Nah, itu kan bisa menjadi persoalan di antara kita itu juga. Itu salah satu contoh waktu Pak Tutut mengatakan Anies iku nek jariku ya wis luwih mukmin lah. Tapi kono swara, nah, tulis saja seperti itu. Nanti itu kita evaluasi bersama nanti. Persoalannya kan di situ. Jadi ya itu ya Pak Tutut ya mungkin ya nantilah dilihat-lihat lagi. What is brainstorming is about gitu gitu ya. Itu sangat itu. Sangat menyelesaikan. Dalam dunia manajemen yang kompleks katanya gini, kita yang berada di dalamnya mesti sudah
bingung dengan kompleksitas itu. Solusinya antara brainstorming. Saya banyak cerita-cerita brainstorming sekarang menjadi sudah bagian kehidupan kita. Yang dulu menjadi masalah besar itu. Tapi karena sudah lama saya itu sudah agak lupa, nanti kalau ingat saya contohkan lagi. Misalnya tadi itu saya contohkan kenapa kok orang di lift. Dulu tidak ada lift itu kocok itu, sekarang ada gitu loh. Itu ada ceritanya itu. Dari rapat-rapat brainstorming itu. Oke, jadi brainstorming itu gini. Apapun yang kita pikir, nanti kita evaluasi bersama, lalu kita pikirin lagi bagaimana melaksanakannya. Bentuk konkretnya apa itu dari ide Anda itu, gitu. Itu loh Pak Tutu ya. Gitu. Nggak apa-apa lah itu. Memang kita dunia kita memang agak berbeda kok masuknya ke masyarakat ini. Ya silakan. Jangan. Mungkin yang lain, Pak Yusuf atau Pak siapa di WhatsApp Firdaus ya, sebelum ke Pak Abdullah Umar ya. Pak Yusuf Syah ini termasuk banyak pengalamannya loh. Pak Yusuf, ayo Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf. Dinyalakan Pak Yusuf, setuju saya. Ya, share Pak Yusuf. ide-idenya Pak Yusuf. Nah, bagus. Jadi Pak Yusuf. begini, saya ingin lagi bagaimana kita bisa menilai seorang pemimpin itu mukmin atau enggak. Itu loh pertanyaannya. Itu loh. Nah, itu nanti kriteria gitu. Memang iya. Tapi satu kriteria belum tentu buat orang lain juga melekat di hatinya gitu loh. Jarimu gitu loh. Karena itu di dalam dunia ilmu pengetahuan misalnya sekarang akhirnya setelah ada meta analisis segala macam itu masih ada perbedaan. Muncullah yang namanya konsensus. Akhirnya kan berhenti di situ. Pak Tutu tahu itu. Bahwa dalam masalah klinis akhirnya yang dia pakai konsensus terakhir. Bukan hasil dari berbagai riset yang ada. Karena selalu ada kontroversi itu. Dan itu yang membuat masyarakat lalu maju pelan-pelan gitu. Oke, silakan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur mudah-mudahan sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Ya, saya jadi Tutu yang naik Hamim dah. Sebentar Pak Yusuf. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dokter Hamim ya? Betul. Nggih, Pak. Walah Hamim kocok. Tak golek Hamim iki Tutu tadi Pak. Saya baru komunikasi sering dengan kakak sampean itu, siapa? Najati itu. Oh, om saya itu. Iya, ini Ayah dokter saya. Tutu itu putra dari kawan saya sekelas, sudah wafat. Allah yarham itu. Hanin Hamidi, aku tuh kok Hanin? Kok mutune Hamidi? Jadi aku baru berpikir ini loh. Inilah brainstorming. Yang tersembunyi muncul itu. Ini salah satu kejadian real itu. Gitu. Oke, silakan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan nih, gak foto netok. Monggo Mas Yusuf. Innamal mu'minuna ihwa. Mas Fuad, nggih. Saya coba ini sebagian dari mudah-mudahan tidak salah, nggih. Saya masuk komunitas muslim gitu misalnya. Perkara baik ndak baik rasanya saya bilang durung apik bener ya. Jadi kalau saya kalau ayat-ayat cakap cuman ini Mas Fuad, Pak Kamtong gitu ya. Udhulu fisilmi kafa, itu kan kewajiban masing-masing kita untuk berupaya menjadi muslim yang baik sebaik-baiknya gitu. Nah, gini ya. Jadi kalau tadi Mas Fuad menyinggung tentang rambu-rambu, menurut saya ya yang sederhana rasanya Mas Fuad, sepengetahuan saya kan nanggone di Al-Qur'an itu sebetulnya ada gitu ya. Rasanya pasti ada. Cuman misalnya kalau dalam kehidupan bermasyarakat itu kurang dirasa kurang implementatif gitu ya. Nah, itu tinggal ya. Jadi salah satunya yang jadi seorang muslim itu salah satu kriterianya adalah yang memberikan atau bermanfaat pada orang lain salah satunya ya. Jadi artinya tidak individu untuk dirinya sendiri tapi juga untuk
orang lain atau lingkungan gitu. Nah, cuman rasanya saudara-saudara kita ya, ini kasuistis ya, kasuistis saya artinya terus terang saya prihatin itu karena saya sendiri mungkin tidak sebaik beliau, misalnya Mahfud yang gitu ya, dan para bapak-bapak yang lain, kita kan tahu kasuistis ya. Jadi artinya bahwa kita itu belum kafah betul. Nah, Mas Fuad ngerti pasti katakanlah di sini dia kasuistis ya. Jadi kan banyak dulur-dulur kita yang ada di partai. Ya, salah satunya yang itu Partai PAN, gitu ya, salah satunya yang dulu harapannya misalnya Pak Amin Rais berharap itu jadi ya. Nah, terus terang saya pribadi misalnya Pak Fuad hanya itu dan bapak-bapak yang lain, saudara-saudara yang saya kenal di partai yang harapannya itu bisa membawa kepentingan Muslim di perjuangan melalui legislatif itu dengan melihat kondisi terang ya bahwa hal-hal yang tidak rasanya tidak sepakat atau tidak sesuai dengan hati nurani, misal kasus yang sekarang ini yang perkara perpanjangan, penundaan gitu ya. Nah, ya kok sang kepolo itu artinya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah, padahal di situ banyak teman-teman Muslim pasti yang menurut saya ada yang tidak sependapat, tapi kondisi kemudian menyebabkan kondisi tidak bisa tidak bersuara. Ya. Nah, jadi misalnya kalau ini misalnya salah satu yang kurang. Artinya kalau ada tanda petik kezaliman, itu termasuk kezaliman karena tidak sesuai, gitu, itu tidak mampu untuk bersuara, tapi mungkin hanya hatinya tok artinya tidak setuju itu di hati. Nah, berarti di hati itu kan hanya selemah-lemahnya iman. Nah, berarti konotasinya sudah punya iman, tetapi paling rendah. Nah, itulah. Ini kasuistis ya. Nah, sehingga menurut saya yang Pak Fuad dan teman-teman yang lain yang lebih tahu, yang ada di Al-Quran itu dijabarkan, gitu, yang menjadi kalimat-kalimat yang implementatif. Ya, salah satunya yang bahwa bermanfaat pada orang lain. Bermanfaat itu dengan kata lain tidak merugikan orang lain, tidak merugikan Allah. Jadi ya, Jadi kalau saya tidak bisa jawab, tapi kasus-kasus yang sekarang ini rasanya gitu, kalau menurut saya pribadi itu kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan Muslim. Ya, tuh. Nah itu menjadi kalau dengan kata lain menjadi tidak bermanfaat, gitu. Nah itulah gitu. Jadi menurut saya rasanya ada. Nah, jadi kalimat-kalimat di Al-Quran yang menyatakan misalnya Muslim, misalnya Al-Mu'minun ya, misalnya Pak Fuad Al-Mu'minun itu 1 sampai dengan 12 itu sudah tinggal yang bersifat muamalat itu ya dan sebagainya itu yang jadi yang lebih tahulah dan saya untuk jadi kalau Pak Fuad mengendaki ada rambu-rambu yang tertulis, soalnya rambu-rambu tertulis terlalu diskrit gitu ya, mungkin ada baiknya tapi ada keluasan gitu ya. Jadi coba kita jadi ukuran menurut saya itu ya kita sudah diberi hati nurani oleh Yang Maha Kuasa ya, takono nanggone atimu ya, iku api opo enggak ya, merugikan orang lain apa enggak. Nah, kalau merugikan orang lain berarti itu belum Muslim yang baik ya. Sementara itu Pak Hamto
monggo gitu. Jadi rasanya kalau tuh ono tapi mungkin kurang penjabaran, utamanya di masalah bermasyarakat, gitu ya. Tapi secara umum bahwa orang Muslim itu kudune kafah itu artinya ini menurut saya, ya. Jadi nggak cuma ibadah toh, tapi juga bermasyarakat, termasuk berupaya untuk menjadi pemimpin negara. Ya, negara. Nah, jadi artinya ya, cuman sekarang ini mungkin kita ya cuma nggak bisa atau belum bisa menemukan orang gitu ya yang seperti harapan kita. Harapan masing-masing mungkin ganda sama, tapi paling tidak persamaan persentase itu lebih dari 70%, pokoknya nurut yang ada di Al-Qur'an. Gitu ya. Ya, kalau kurang mungkin di Al-Hadis dan sebagainya gitu. Ya. Jadi monggo. Jadi kalau penjabaran rasanya kalau seperti Bang lagi coba diterjemahkan, di breakdown itu yang ada di ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu pikiran saya, tapi terus terang saya mohon maaf tidak punya kemampuan misalnya ya ilmu dan kemampuan untuk mencoba menjabarkan. Cuman ukurannya kembali lagi adalah hati nurani. Udah. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kanto. Loh, silakan terusnya. Langsung. Tidak mau Monggo berpendapat. Pak Marno mungkin ya. Saya boleh sedikit menggarisbawahi saja barangkali Ya, salah silakan. persepsi saya. Jadi Pak Yusuf saya bilang, kini sakjane wis ono petunjuke kan gitu. Iya. Cuma tepak gak mampu ya apa ceritanya, apa terus aku gak mukmin gitu loh. Gitu loh. Itu antara lain yang saya tangkap gitu loh, persepsi saya. Jadi nanti jujur itu nanti pada tahap-tahap berikutnya kita bicarakan. Hingga pertanyaan berikutnya ialah terus gimana kalau terjadi seperti ini? Nah, kan gitu. What do we do? Kan gitu. Kak terus kon gak mukmin, barangkali gitulah maksudnya Pak Yusuf Syah tadi. Barangkali loh ya. Tangkapan saya begitu. Silakan lanjutnya. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Itu Pak yang Sumarno. bawah itu. Pak Sumarno. Assalamualaikum. Di perjalanan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Videonya Pak Marno, video ini pun lah itu di perjalanan rupanya. Perjalanan dari survei untuk lokasi. Hati-hati Pak Marno, tapi bisa ya? Ya, mau rakerdanya ICMI kan. Resmi. ICMI datang. Iya, monggo Pak. Datang Wonosalam. Niki baru Wonosalam tempatnya Pak Abdullah Umar itu akhirnya Jureni. Minggu depan ICMI kan raker di Wonosalam. Durian Pak. Kan Prof, nggih. Terus Pak Abdullah Umar loh. Wonosalam di mana, Pak? Oh, temenan. Di Durian Pak. Villa Durian Pak. Villa. Yang ikut pengurus monggo. Nanti ikut derek raker. Pak Marno ini adalah pengurus ICMI Jawa Timur. Ngaten. Prof kan ikut pengurus. Pengurus, tapi bagian tungakno iki. Pakar. Mau Mas Marno, silakan pendapatnya. Silakan Pak. Ngapunten saya idem dulu. Ini tadi kan ya saya hanya menyimak mawon nggih. Ngapunten. Ya. Jadi itu ya kalau memang begitu. Nah, aku sih kami tegengen ngrakakno Dr. Hamidi tiba tak delok-delok lho duduk kanen ta. Begitu loh Dr. Tutuk ya, tiba bener. Alhamdulillah. Jadi itu kadang-kadang proses hidup itu kan begitu. Tidak selalu sistematik A, B, C, D, E, X, tidak selalu. Saya cari lama ini Dr. Tutuk ini. Saya terakhir ketemu gini, ceritanya gini, boleh cerita ya betapa pelik-peliku brainstorming. Saya suatu hari ketemu Profesor ITS namanya Najjadi. Teman saya SMA 3, lalu saya tanya, rumahnya di mana, Dik? Saya Jalan Bromo.
Saya mikir, Dek, awakmu ero tak jalan Bromo Gang 1. Tahu Pak Kanto? Kenapa? Saya dulu teman Bromo Gang 1 itu namanya Khanin Hamidi. Loh, itu kakak saya loh, Pak. Itu proses kehidupan yang seperti itu ada. Dan itu salah satu liku-liku seperti itu muncul dari brainstorming memang. Itu. Ya, jadi saya tidak mengagungkan brainstorming, tidak. Jadi pendapat-pendapat itu bisa juga memberi inspirasi what to do the best gitu of it gitu. Bisa itu. Jadi dalilnya kalau kita selalu berpikir analitis dengan kemampuan konsep kita, bisa-bisa juga tidak ketemu gitu. Jadi oke lah, saya dulu banyak cerita-cerita kehidupan real di mana asalnya usulnya dari brainstorming. Silakan lanjutnya, Pak Yudi Setiawan, silakan. Boleh ngomong sampean. Aku punya proyek di sini. Terus lah itu pemimpin proyeknya kira-kira mukmin enggak ya? Menurut saya sih ya saja loh. Bisa kan gitu. Nah, kita juga diberi beban apa? Pendapat orang lain ditanya gitu. Jadi gitu. Ayo Pak Yudi, silakan. Berarti Pak Abdullah Umar kan mau Pak. Abdullah Umar mungkin dulu ya. Monggo Pak Abdullah. Alhamdulillah sudah sembuh ya Pak ya. Alhamdulillah sudah Pak. Iya. Sampean gerah apa gerah durene gak? Watuk 2 minggu orang watuk. Duren kakek duren. Gak ono sing nuku ngono lho. Ayo kapan-kapan ke sana Pak Kanto. Ya. Monggo. Pak Abdullah Umar. Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur sewu Pak, saya itu mikir materi brainstorming yang kita bahas sekarang ini. Rasanya kok wabot cara bagaimana mengutarakannya untuk gampangannya kita membuat kriteria pemimpin itu. Karena contoh yang sekarang terjadi, kita dulu gampangannya bolo Pak Prabowo gitu ya. Kita bolo sampai ada usulan macam-macam. Terus begitu sudah selesai, ternyata Pak Prabowo ya bolo kono juga. Itu kan repot ini anunya ini. Ternyata kayak main-main dulu kita sudah, termasuk saya juga sudah, aku nggak percaya dengan cara diskusinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu. Nggak sungguh-sungguh Pak Prabowo itu caranya diskusi karena tidak menyerang yang jelas gitu. Tidak menjawab yang jelas terhadap masalah yang diangkat oleh Pak Jokowi waktu itu. Bener begitu sudah selesai malah jadi bolone melok sana. Saya bingung jadi tokoh kita itu yang mana gitu. Nah, saya punya pikiran ditambahi materi brainstorming ini tidak hanya sekarang bagaimana orang yang kita pilih itu dikatakan mukmin atau muslim, tapi juga goleki anu Pak. Sakjane sing bikin kacau cita-cita kita itu opo toh? Sopo gitu. Ya gampangannya sekarang kemarin Pak Profesor Bambang Tibjo sudah mengatakan Indonesia akan menjadi negara syariah. Dan sekarang katanya sudah on the track. Dan muslimnya juga sudah mayoritas. Undang-undangnya juga sudah benar, tapi kok gak bisa melaku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Apa ini masuk ini di teman-teman yang lain di dulu di mute dulu yang bukan bicara. Monggo di mute, monggo terus. Gila, kita cari Pak, kok ya apa kok waktu kita dengar cerita dari Pak Agus Maksum waktu itu, ini memang tidak jujur pemilu ini. Tapi nyatanya berjalan dan kita semuanya nggak bisa apa-apa sampai sekarang. Nah, goleki sing gawe senario sehingga kita menjadi tidak bisa apa-apa ini barangkali perlu di brainstormingkan juga Pak, supaya kita tidak dikadalin lagi nanti yang akan datang itu wis milih wong dengan kriteria yang sudah kita brainstorming kan, akhirnya cuma dikadalin ditinggal gitu.
Jadi Oke, Pak, itu ya, bagus ya Pak ya. Saya terkait itu ingin memberi penjelasan. Pengalaman saya real ini. Mengenai yang saya bicarakan tadi. Ceritanya gini. Waktu ramai-ramainya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu saling mencalonkan diri. Anak saya itu dulu pernah mengembangkan sistem informasi pemonitoring perjalanan suara. Ya. Itu tahu di pemilu itu ya, saya punya suara 5 di tingkat TPS. Nanti sampai di kelurahan, suara saya itu bisa 8, bisa 1 gitu loh. Itu real itu. Dan anak saya waktu itu cerita, saya bisa tahu Pak di kecamatan mana, di kelurahan mana, ya itu terjadi perubahan suara. Lalu ditunjuk langsung, loh ini loh Singgarai gitu. Tapi Indonesia itu lucu. Kita suruh mengatakan bahwa hasil pemilu itu adalah hasil rapat, bukan hasil data yang objektif. Akhirnya dibuat sistem elektronik itu yang dekat terjadi, dalil ya. itu, Pak. Itu yang terjadi. Ya, terus ini yang lebih konkret lagi soalnya yang Bapak kemukakan. Ini cerita aja. Waktu itu saya tanya pada anak saya, ini supaya roh nek kita tidak dikadali lagi gimana? Gitu ya. Anak saya bilang, ya Pak Prabowo timnya harus punya 5.000 titik untuk melakukan sampling suara. Gitu. Ya. Terus wah, Maksum termasuk itu saya bilang. Wah, enggak mungkin Pak Kanto, enggak mungkin ya apa? Secara teknis keilmiahan itu samplingnya paling tidak ada 5.000 TPS di mana dimonitor betul suaranya. Itu enggak dijalankan. Ya, enggak dijalankan memang. Alasannya macam-macam enggak tahu. Ternyata apa? Setelah selesai pemilu, ya, ini ceritanya loh ya, faktanya. Ternyata di tim Pak Prabowo pusat yang namanya saya lupa, itu ternyata orangnya Jokowi yang disisipkan, bagian saksi namanya, pokoknya bagian saksi. Pak Tangguh, dor pemilu, gimana saksi sebelum rapatnya siap. Bareng dor pemilu, saksi ini gak ono kabeh ternyata. Lah ini loh, umat Islam itu supaya gak ngene iki opo gitu loh, Pak. Yang sampean itu betul. Iya, itu yang saya maksud. Ini nanti bisa dicari dari brainstorming itu. Iya. Fokusnya kemana kita nanti misalnya. Betul itu, Pak. Ya itu, jadi karena dengan sistem digital itu ketahuan Pak, sama nulis 5 jadi 7 kok itu Pak Abdullah Umar itu di TPS kono gitu. Tapi justru ini yang oleh undang-undang pemilu ditiadakan. Biang keladinya siapa itu? Iku loh, arek FISIP Surabaya siapa? Waktu di KPU itu siapa? Dosen FISIP UNER itu, orang Manado siapa jadi? Itu Pak yang garai Pak, membuat terjemahan suara yang sah itu bagaimana dan diterima oleh umum. Yang terima ya koncone dhewe kira-kira kan gitu. Jadi itu yang terjadi, Pak. Jadi ya ini ngomong mana Maksum. Katanya kalau mama saya gini, Pak Kanto, Mas Basuki itu enggak mau memberi data saya gitu. Sudah dikiri cara how to do it gitu loh, ya. Tapi tidak dia lakukan. Ternyata di dalam timnya Pak Prabowo itu ada orangnya Jokowi yang harus bikin kacau supaya suara itu jangan sampai terekam pelit walaupun sampling 5.000 TPS itu. Hancur Pak. Sampean kalah habis kadung iyo. Oke, itu hanya klarifikasi yang kebetulan saya tahu itu. Silakan lanjutnya. Kalau saya komentari. Enggak, saya enggak membaca klarifikasi yang dikatakan Pak Abdullah Umar itu ada betulnya memang gitu loh. Kebetulan ini sambil perjalanan dari Wonosalam dari. Jadi bagaimana memilih pemimpin yang Islami? Jadi apakah kita itu tergantung pemimpin atau sistem? Kita itu negara mayoritas Islam dan memperjuangkan dasar negara pun Islam sebenarnya selalu ya mendapat kemenangan. Misalnya dulu diawali dengan Piagam Jakarta itu kan sangat Islami. Tetapi ketika tanggal 18 Agustus rupanya dia mengalami pergeseran dari syariah menjadi nasionalis religius karena dengan hilangnya 7 kata itu.
Nah, sebenarnya masih Islami karena ketuhanan tapi harus ada yang Maha Esa. Menurut para tokoh Islam saat itu kan ya yang Maha Esa itu artinya ya sama dengan Allahu Akbar. Tetapi dalam perjalanannya pemimpin-pemimpin yang kita punyai sampai sekarang itu ketika megang kekuasaan itu tidak Islami. Contoh yang paling saya sangat harapkan terjadi tapi malah terbalik itu ya maaf ya ini dalam politik bukan masalah kekiaian. Gus Dur misalnya ya, ini mohon maaf saya lagi mohon maaf. Dalam pemikiran politiknya ya saya pun kurang pas bagaimana ketika memimpin yang dirangkul malah orang lain, paham komunis yang sudah dilarang malah mau dihapus. Ya memang saya dalam tanda petik infonya itu kan itu hanya teskis. Sebenarnya kalau KPMPRS tahun nomor 25 tahun 66 itu mau diajukan dihapus itu seberapa jauh reaksinya gitu. Sebenarnya hanya ingin mencoba kalau misalnya masih ternyata tapi kan nggak bisa seperti itu. Akhirnya kan menjatuhkan Gus Dur, artinya Gus Dur jatuh sendiri. Saya pun dalam tanda petik ya waktu Gus Dur bisa jadi presiden itu saya sujud syukur. Tapi ketika ideologi komunis ditoleransi, ya doa saya berbeda. Waduh, ini Gus Dur jangan sampai 5 tahun. Ini akan membahayakan kalau sampai KPMPRS nomor 25 dicabut, saya begitu. Tapi ternyata ya bisa dilengsarkan itu karena ya berbagai faktor. Tapi yang saya ingin saya katakan, pemimpin yang Islam dan Islami seperti apa? Nah, saya kadang-kadang berpikir begini. Kalau kita mencontoh Turki, betapa Turki Utsmani tahun 24 diruntuhkan oleh kelompoknya Kemal Atatürk itu bisa menjadi sekuler yang melebihi negara sekuler, negara barat. Bayangkan, negara muslim, tetapi wanita berjilbab tidak boleh, identitas wanita berjilbab itu dibawa di tempat-tempat sekolah pemerintah. Bagi sekolahan, pegawai pemerintah pakai jilbab tidak boleh. Betapa negara yang bekas kekuasaan pemimpin khilafah umat Islam sedunia menjadi terbalik. Selama berapa? 96 tahun, tahun 24 kemudian tahun 2010 bisa membalik. Nah, bagaimana Tayyip Erdogan itu dengan Partai Refah Islami itu kok bisa membalik yang dulu saya kenal berteman dengan Fethullah Gulen yang walaupun menjadi rival pada akhirnya karena ya Fethullah Gulen itu kecurangan Amerika kan seolah-olah dibolol lah untuk menjadi rivalnya Erdogan. Nah, yang sangat saya kagumi dari prinsipnya Erdogan itu menggunakan partai Islam dan memenangkan. Tetapi konsepnya Islami. Diawali dari konsep sholat subuh berjamaah, lama-lama itu menjadi tren. Setelah tren memenangkan partai Refah Islam itu memenangkan, ya nanti mohon maaf saya hanya sesuai pemahaman saya, ya, memenangkan pemilu. Maka Erdogan menjadi Perdana Menteri yang sangat terkenal, dan terkenalnya itu karena bisa memajukan Turki dengan kesejahteraan melebihi dari seluruh negara Eropa, baik tunjangan hidup maupun kesejahteraan rakyatnya. Mengapa? Dia punya konsep yang didukung oleh partai. Misalnya sholat subuh. Setelah sholat subuh mengapa? Bekerjalah. Loh, bekerja itu kalau misalnya nanam bunga kakean ya enggak payu. Nanam sayur kakean enggak payu. Pemerintah sudah menyediakan broker. Semua bunga, sayur, apapun dikemanakan kalau kelebihan? Diekspor. Yang mau jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Maka konon ceritanya mal-mal di Jerman itu semua pemiliknya
orang Turki, sehingga di sana muncul gerakan anti asing yang disebut anti asing itu apa? Nasionalisme yang hipernasionalisme. Muncul gerakan ya anti investasi asing karena mal-mal di Turki mal-mal di Jerman banyak dipakai pengusaha Turki. Nah, bagaimana ketika Erdogan itu bisa membangun dengan partai, sekali lagi, dengan partai yang bisa memenangkan, walaupun Erdogan itu tidak menghapus undang-undang sekuler Turki sampai sekarang. Karena ibaratnya, konstitusi itu kalau saya mau merubah tinggal membalik, tapi tidak dilakukan oleh Erdogan. Mengapa? Nampaknya kalau saya analisis, dia ingin aman. Ketika Erdogan memenangkan itu masih dalam sistem parlementer. Setelah menjadi presiden, supaya memudahkan mengatur negara, Erdogan mengajukan sebuah referendum untuk menjadi presidensil. Nah, itu kan mendekati sistem khilafah atau khalifah. Sinyalnya mulai gangguan. Halo? Iya, Ya, silakan. jelas, Pak. Oke. Lanjut. Jadi setelah Erdogan menjadi presiden karena jabatan Perdana Menteri habis jabatannya, rupanya menjadi presiden pun masih ngetren, masih menjadi idola. Karena apa? Memenangkan partai. Nah, dan bisa mensejahterakan rakyat. Ketika jadi presiden, merubah sistem parlementer menjadi presidensil. Kenapa? Supaya efektif. Nah, terbukti, mohon maaf, sampai sekarang Turki digoyang Amerika yang begitu kuat, ya menurut saya masih eksis. Nah, kita ini, Indonesia itu, dari presidensil malah sekarang itu berubah menjadi parlementer yang kadang-kadang melebihi parlementer yang di negara parlemen ini, ya. Malah negara partai ini, bukan negara parlementer. Yang berkuasa itu bukan wakil rakyat, tapi partai itu, ya. Ini sangat menyedihkan. Jadi maksud saya, bagaimana kita umat Islam mayoritas ini memiliki partai Islam yang Islami yang bisa memenangkan tokoh. Kalau tidak didukung oleh partai Islam yang Islami, mohon maaf, ya saya mungkin dalam tanda petik sulit merubah Indonesia dengan paradigma ya syariah lah katakan begitu. Oke, konstitusi Pancasila itu saya pengajar Pancasila. Jangan sampai diotak-atik ya. Wong Turki Erdogan yang partai Islam menang aja tidak merubah konstitusi kok. Saya kira itu sebuah strategi yang bagus Erdogan itu. Tidak merubah konstitusi artinya Barat tidak memusuhi, walaupun dia memusuhi, Amerika tetap memusuhi. Tapi minimal konstitusinya itu masih sekuler, tapi umatnya Islami. Yang dijalankan umatnya itu syariah. Nah, kita Pancasila itu tetap menjadi, ya mohon maaf ya, ini kritik, otokritik. Ya, teman kita yang PKS, HTI, menurut saya itu ya kesalahannya karena menolak Pancasila sebagai atau ya kurang bisa all off lah menerima Pancasila. Dalam tanda itu hanya memandang sebagai falsafah, ya memang iya itu filsafat yang dirumuskan, tetapi itu sudah diakui sebagai dasar negara dan ideologi. Karena kalau dihadapkan dengan komunis, dengan liberal ya tentu bisa bertanding, tapi kalau menggunakan Islam langsung ya mohon maaf yang memusuhi kan banyak. Jadi sebagai strategi seharusnya kita bisa mencontoh Erdogan, saya kira gitu. Jadi bagaimana mengemas partai Islam itu supaya ya dan bisa membawa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi selain pemimpin Muslim, mukmin, Bapak juga anjurkan bahwa perlu adanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai strategi jitu, di mana dia berdiri dan didukung partainya, kan gitu. Iya, Pak. Betul. Nah, gitu. Jadi di Indonesia ini kan ada yang sulit, Pak. Kalau tidak didukung oleh partainya sulit untuk tegak di Indonesia. Lah iya, partainya bisa mayoritas. Yang saya tangkap ada pemimpin yang namanya Erdogan membalik
sekuler menjadi Islami, dia seorang presiden yang strateginya partainya harus mendukung dia, mempunyai kekuatan untuk mendukung dia. Dia dalam masa-masa karier politiknya itu, dia banyak membawakan masyarakat itu atau partainya setelah berkuasa itu, barangkali saya tidak tahu tadi waktunya, itu membuka jangan tidak membiarkan rakyatnya tidak bisa memasarkan produknya. Itu terjadi. Itu jadi Bapak ini mengatakan, ya oke, cari pemimpin kita nilai, tapi juga jangan lupa kalau sudah ada pemimpin yang kita pilih, harus kita monitor apakah dia itu membesarkan partainya atau tidak, kan gitu. Barangkali itu ya. Jadi apa yang dinyatakan tadi memang nanti mungkin kita bahas berikutnya ya. Jadi kalau sudah ada mungkin dari dari pembicaraan ini antara lain mungkin ke depan ini setelah kita rumuskan, nanti saya rumuskan, lalu Bapak mengatakan ojo iku sik ta lah ngono. Iku iya tapi sekian persen dari tenaga kita. Bagaimana agar kita mempunyai partai yang betul-betul memperjuangkan Islam. Oke, matur nuwun. Jadi pada teman-teman ya, secara analitis kita harus punya pemimpin yang mukmin. Nih gambaran brainstorming. Jadi ini Pak Marno, Bapak sih tanggung niku. Sing penting pemimpinnya iku memakmurkan rakyat. Ya kan gitu ya. Dan rakyatnya itu dijadikan Islami. Itu. Sing kok selian-liane kok ben-ben kira-kira kan gitu. Nah, kemudian dibuktikan katanya Bapak Sumarno tadi, walaupun dia sudah jadi presiden, dia masih menjadikan negaranya itu Islami, bukan seperti di Indonesia ini, mestinya negara presidensial, tapi malah menjadi negara partai gitu. Saya ingin berpendapat sekarang, salah satu persoalan yang kita hadapi ialah karena kita melakukan sistem pemilu yang apa namanya ini? Namanya sekarang itu apa? Langsung. Bukan, yang pemilihan orang Kupang boleh jadi wakilnya orang Jakarta gitu loh. Apa namanya itu sistem terbuka ini? Yang Islami sebetulnya sistem distrik dan itu ditolak oleh umat Islam, kan lucu ini. Kalau ada sistem distrik, Pak, ya saya enggak bisa lah jadi wakilnya pemerintah DKI. Pak Abdullah Umar ya ono salam, sing ngerti regane duren ya sampean, gitu aku kan gitu. Itu loh. Jadi ini saya hanya menyerukan aja salah satu agenda mungkin kita review undang-undang pemilu itu. Yang utama ialah undang-undang pemilu ini, pendapat sekarang saya untuk agenda ke belakang. Perlu dilihat, dianalisis sistem distrik itulah sebetulnya yang Islam. Ada yang sanggup ya di sini kalau mendukung nanti? Oh iya, bayangkan coba, saya punya uang 1 miliar. Orang Aceh tidak ngerti saya karena sudah saya bagi-bagi uangnya milih saya kan gitu. Apa enggak kacau itu jungkir baliknya itu kalau saya ekstrimkan itu. Itu hanya anu saja loh. Nah, iku kudu digoleki wonge sing gak ora kacau, duwe konsep iku, Pak. Nah, kalau ada orang yang bikin kacau gitu ya, kita harus punya. Kita mulai konsolidasi, Pak. Iki iya, konsolidasi. Wong Islam kudu dibersatukan dulu. Nah, saya sudah sempat ketemu Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak Sukadiono, juga ketemu Ketua Muhammadiyah Jombang, juga ketemu orang-orang di luar Muhammadiyah, orang NU. Katanya saya wis padha kepingin rukun, Pak. Lah iki nek iso dikonsolidasikan itu. Orang NU, orang Muhammadiyah iki aja pikir eker-ekeran sing khilafiyah tapi mulai ya apa konsolidasi bersatu ngerebut lah kok baru nek wis kena ditata pembagiannya apa. Ya. Nanti ya. Sama kata, ya pokoknya pesannya Pak Sumarno itu yang pokok itu gini. Dia pemimpin politik Erdogan itu, tapi dia didukung oleh partainya yang Islami gitu. Gak ngurus konstitusi wis pokoknya partai ini kudu Islami.
Lah saiki PAN ngusulno wali kota sing kredibilitasnya belum kita ketahui. Dukung ya dia ya gitu. Lah ya apa nek ngene iki? Kate rukun iki lho, Pak. Itu. Jadi itulah Bapak-bapak, Pak Fuad, saya kira itu demikianlah kita sudah berjalan berapa lama ini? Jam piro saiki? 9 lebih, Pak. Sudah lebih 13 menit, Pak. Ini, saya akan rumuskan ini, pembicaraan ini. Ya, bagus. Lalu nanti di follow up, buat tuduhnya. Tanya katanya Pak, siapa mau sing lali aku ngendikane mau. Sumarno. Strateginya, Pak Sumarno barangkali ya. Mungkin strateginya bukan Ya. ini. Soalnya katanya Pak Yusuf Shah, ono 10 kriteria. 7 wis dilakoni tapi ono 3 ya durung dilakoni. Nah, itulah hal-hal seperti itu kan menjadi persulitan bukan persoalan yang rumit gitu misalnya. Lalu apalagi kalau sudah bilang gini, karepku gak ngono sakjane kan gitu. Banyak itu pemimpin-pemimpin muslim ngomong gitu itu. Yo karepku yo ngono iku gitu. Dan ya bagaimana kita bisa membuat berikutnya lalu apa fokusnya nanti. Sorry ya Pak Fuad ya. Ini brainstorming ini begini. Analisis kita mengatakan perlu pemimpin mukmin dan harus kita nilai. Tapi jadi ini rakyat di forum malam ini loh, ya apa? Nah, misalnya itu pertanyaan dari Pak Yusuf Shah itu tadi. Lalu ada lagi yang bilang termasuk yang ceritanya Pak Sumarno dan Pak Abdullah Umar. Aku dukung teman-teman tiba yang ngunut ketek katanya orang Surabaya itu. Dan saya punya pikiran masalahnya pada KPU. Karena kita punya pada pemilu kita karena kita pakai sistem terbuka. Itu supaya partai berkuasa itu sebetulnya. Oh iya, saya kan dulu aktivis partai itu. Dengan sistem terbuka itu partai berkuasa. Kita jukir wale ya kalah mbek omongane partai gitu loh. Padahal partainya sendiri seneng dagang sapi. Lah gitu loh. Ya, jadi tolonglah teman-teman, ini tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi kalau kita bisa nanti mengerucutkan ini. Barangkali sebagai Ketua Umum Syarikat Islam Politik, Pak Fuad ingin menyampaikan apa katanya pandangan dan tentang bagaimana memperoleh bisa menilai gitu loh Pak Fuad, bagaimana bisa menilai kepemimpinan mukmin seseorang. Itu ya penting sekali memang. Silakan Pak Fuad. Ya, sebelum ditutup oleh Pak Eko sebagai moderator pada malam hari ini, apa yang disampaikan Pak Kanto itu sangat penting, termasuk kompilasi dari sumbangan pemikiran teman-teman tadi. Yang saya bilang itu pemikiran-pemikiran lateral, itu pemikiran-pemikiran yang biasanya di luar jangkauan klasikal yang rasional. Dan kita berusaha untuk bisa memanfaatkan itu sebagai sumber inspirasi kita untuk mencapai cita-cita yang menjadi idealisme kita. Jadi saya kira monggo Pak Kanto diteruskan dengan tadi disampaikan oleh beliau akan membuat resume, dan nanti resume beliau itu sudah mengarahkan kepada satu fokus bagaimana mukmin sebagai pemimpin di dunia plural kita. Ya. Kalau di dunia homogen Islam ya sudah tidak usah diomongin lah, Takmir masjid, partai Islam, ormas Islam, yayasan Islam sudah tidak usah ngomong. Yang menjadi problem atau menjadi tantangan di dunia plural, RT, RW, kantor, pasar, kampus, daerah, negara. Wah, itu supaya jangan sampai dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai visi yang menyejahterakan rakyat dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bilang begini, ini bukan apa-apa Pak Anu, ini sebagai anu saja. Sebagai nggak tahu saya, catatan sampai nanti gimana bunyinya terserah. Pemimpin itu ujungnya merubah rakyat yang di bawah kepemimpinannya. Dan perubahan itu melalui jalurnya, jalur kebijakan publik. Jangan lupa itu. Jadi pemimpin itu
memberikan nasib, menentukan sebetulnya nasib rakyat yang di bawahnya. Melaluinya kebijakan publik dia. Bisa saja dia sholat sebagai pribadi, naik haji berkali-kali, puasanya Senin Kemis di samping Ramadan. Tapi itu dia akan memberikan efek apapun kepada rakyat yang dipimpinnya. Efek pada rakyat yang dipimpinnya itu kalau dia mempunyai kebijakan publik yang memberikan arah rakyatnya itu menjadi rakyat yang baik. Jadi fokusnya di situ. Jadi banyak kita itu menilai masalah kepemimpinan itu dilihat dari personal keislamannya, itu salah. Karena yang memberikan efek, terima kasih. iya, yang memberikan efek ini dari dia itu. Benar. Wis, Pak Fuad, wis ojo akeh kok brodol kabeh liyane iku. Saya Jadi kira gini demikian, ya. Pak. Assalamualaikum. Pak, ya, saya ini jadi orang demokratis sekali hari ini. Jadi begini, saya dalam pikiran saya begini memang. Pemimpin itu kita harus punya alat, metode, alat untuk menilai kebijakan seorang pemimpin. Karena itu dulu spesialisasi itu adalah policy evaluation gitu. Nah itu yang tidak ada di negeri kita ini, policy evaluation. Makanya senang itu Pak Cipto itu loh. Ayo Pak. Nah, bener lah minyak itu diregani 24 apa? 24.000 sak liter itu. Di ono enggak Pak Cipto itu? Nah, itu Ada itu. ada gitu loh Pak Cipto. Itu sampean saya harapkan makroekonomi ini dilakoni untuk mengatakan wah sampean nggak rakyat melarat itu saja nih. Itu harus kita kemukakan. Itu misalnya. Itu yang dilakukan Pak Fuad kan gitu. Iya wes kok jadi pemimpin tak pilih. Tapi gak ngono rek. Saat terusnya kebijakanmu harus kita nilai. Apakah dia itu memakmurkan rakyat. Dan di Indonesia ini masih dipimpin oleh seorang demagog. Lah, kita kok jadi faktor kedua itu tugasnya Pak Cipto itu supaya rakyat kita itu tidak gampang dibujuki gitu loh apa Pak. Sampean kan dosen itu soalnya. Kan gitu. Iya kan? Mlebu gorong-gorong gitu. Mari ngono indikator ekonomi ini gak ono sing mlaku. Utangnya tambah akeh misalnya. Itu misalnya. Itu saya debat itu sama teman saya, sahabat saya sebagai seorang manusia muslim, kolikanya Pak Cipto itu, apa Cuk itu, Cuk negaramu kok utang, gak apa-apa Mas utang, pokoknya wong Amerika dhewe akeh utangi, Indonesia itu pada Amerika gitu loh. Itu menurut saya kan simplistik sekali berpikirnya itu, our intellectual kalau boleh saya bilang itu. Ya kan, soalnya Pak Cipto jolorati ambek aku loh, Cuk itu. Dan beliau itu ternyata yo sampai saya gini kan, lucu kan ngomong ngono iku. Jadi selain Nabi Muhammad ada yang lebih adiluhung, tidak berani ngomong dia. Itu ini usulnya Pak Anto, tapi gua ada kita harus memperhatikan apa cerita-cerita percontohan yang adiluhung. Sopo iku tidak berani jawab dia. Jadi kemunafikan itu masih ada di Indonesia ini. Nah, harus kita tunjukkan kau itu munafik dengan cara yang elegan tentunya gitu. Ojo dilokno kon munafik, kon jare ngalor kok ngidul gitu misalnya. Allah kan selalu begitu. Jadi Pak Fuad, nanti saya akan jadi gini, brainstorming pertama itu sudah akan menyimpulkan, sudah harus kita simpulkan. Apa itu sesungguhnya? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi terpilihnya pemimpin-pemimpin yang munafik, pemimpin-pemimpin yang bareng wis dadi katanya Pak Sumarno tadi konco nambek wong liya gitu. Kan gitu. Pemimpin-pemimpin yang tidak berani menahan perutnya lapar. Pemimpin-pemimpin yang tidak ujuk-ujuk kepengen numpak Camry misalnya gitu. Itu yang pertama dulu itu begitu maksudnya kan memang. Bagaimana Pak itu terjadi? Nah, pada tahap berikutnya lalu kalau mereka sudah jadi, bisa kita mengevaluasinya. Bagaimana mengevaluasinya? Tetap kita jalankan nanti. Kita harus bikin lembaga apa misalnya, supaya bisa mengevaluasi. Ya, yang ketiga lanjutannya anaknya brainstorming ini. Oke, kalau sudah kita evaluasi nanti jangan lupa salah satu cara untuk mengevaluasinya, lah itu kita lihat kebijakan politiknya itu.
Itu ada, makanya saya bilang Pak Cipto Hadi sampai harus bicara suatu saat. Menganalisis salah satu kebijakan yang ada sekarang. Dia itu serius atau hanya dia pasang apa? Permen gitu loh. Zamannya Orde Baru itu saya sangat menghargai teknologi pasca panen. Itu karena petani akan lebih untung 30-35%. Tapi wayai petani gak duit-duit sing teko tengkulak. Dan KUD-nya ikut mempromosikan sang tengkulak. Lah kan kita ini jadi ngomong tapi nggak dilakukan, nggak diseriusi itu loh. Kan gitu, nggak diseriusi, ngomong pasca panen, KUD jebol semua. Korupsi di mana-mana di KUD itu. Tidak ada yang masuk pengadilan. Jadi yang dengan Pak Fuad itu betul itu. Kebijakan politiknya harus kita lihat apakah dia laksanakan. Lalu kita lihat hasilnya. Jadi pada Pak Cipto tolong kapan-kapan ngomong Pak, bagaimana kita memanage kebijakan, bagaimana manajemen kebijakan para pemimpin kita. Sama punya ABCD-nya, itu waktunya bukan waktunya brainstorming memang. Masalah teknis memang. Jadi brainstorming, idenya apa? Lalu kita evaluasi mana ide yang terpenting yang memang mempunyai arti. Kemudian lanjutannya, how to implement it, bahwa ide ini bisa berjalan dan membuat pengaruh. Nah, di Indonesia itu saya sebagai seorang mau cerita pada Pak Cipto Hadi ini loh. Saya itu kan memimpin perusahaan. Masuk lulusan S1 tak menilai bagaimana pekerjaan marketing Anda. Bagaimana Dok mengevaluasinya? Loh, saya bilang, kok dulu S1 manajemen sih? Nek tak takuni ini kon niku gak iso jawab berarti dosenmu ngelendur ngono. Saya ngomong gitu sama adik-adik saya yang di perusahaan itu. Nah, itu sistem pendidikan nanti harus kita lihat juga. Perguruan tinggi apakah betul membawakan misi perguruan tingginya membuat karakter bangsa ini. Itu ke depannya, termasuk karakter bangsa ya. Dan saya terus terang mau bilang, jangan takut ngomong yang Islami. Karena yang Islam itu terbukti, ilmiah ternyata terbukti, empirisnya terbukti. Cuma yo tadi ada pesannya Pak siapa itu? Pak Sarwono. Jangan terlalu blunt gitu loh. Nah, gitu. Tolak Pancasila. Kita khilafah gitu loh. Gak kuat nembus tembok kok. Nah, gitu. Itu yang dikatakan Pak Sumarno tadi loh, strategi. Nah, nanti tinggal ahli-ahli ulama bilang, gawe strategi ini itu diizinkan enggak oleh, katanya Pak siapa tadi yang awal-awal tadi, kita sudah banyak kuat dari Pak Sopo itu Hamim Pak Hamidi, kita sudah dapat banyak dari Rasulullah itu. Nah, itu kan muncul nanti di sana. Para ulama harus berbuat, bertindak. Nek aku ngene Pak, menurut fikih sampean apa bener gak kan gitu. Kita harus ke sana juga akhirnya nanti. Terima kasih, minta maaf. Nanti kalau sudah saya kirim kesimpulan, lalu kita evaluasi apa yang sampean sampaikan itu. Mana yang diprioritaskan, itu sebetulnya begini maksudnya, etc. Ini belum akhir ini, brainstorming ini. Sehingga lalu muncul yang saya pernah katakan dari awal, mengapa di lift itu ada kaca itu. Tadinya tidak ada zaman dulu kaca di lift itu. Buat duit katanya gitu. Itu, saya sudah lupa cerita brainstorming asal-usulnya itu. Jadi minta maaf teman-teman, sebagai seorang muslim, pada waktu kita brainstorming, apapun yang ide yang muncul silahkan. Moral, etika kita lepas dulu. Nanti pada pihak evaluasi, Pak Kanto, ojo ngomong ngono, itu cocok ambil etika muslim gitu. Nah, kita buang dari omongan seperti ini. Yang sisanya yang sudah sesuai dengan etika muslim, Islam, kita teruskan how-nya itu lalu. Ada yang bilang, dari Pak Fuad, ya kebijakan kita nilai. Konkret Pak Fuad bilang tadi. Ayo kita laksanakan habis ini. Ada yang bilang misalnya, kebijakan dinilai. Siapa yang sanggup? Siapa yang mempunyai pemikiran-pemikiran ilmu kebijakan? Kombinasi antara ulama dan orang-orang ilmu pengetahuan. Gitu. Itu loh. Jadi ya barangkali proses itu mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan jangan lupa bahwa ya itu Kak Jito kayak pengalaman saya real di masyarakat itu. Jual beli suara itu terjadi di masyarakat. Misalnya Pak Iko itu ya,
Iki lho, kon milih aku ya rek dikasih 50.000. Mbene diparani maneh wong, Pak aku mau kei sampean piro? 50.000, Pak. Tak kei 100, milih aku ya, gitu yang terjadi. Bahkan di depan TPS, pemimpin-pemimpin calon-calon anggota, calon-calon caleg-caleg orang Partai Islam, dia matunkan nama, pilih saya Pak ya, ini ada uangnya Pak, gitu. Di depan TPS itu begitu. Dan itu kalau saya bilang sama orang KPU, wah ada itu Pak Kanto, ada buktinya, sopo artinya ada, gitu loh. KPU itu ya, saya bilang terus terang aja KPU itu banyak banyak hal yang harus diselesaikan itu. Suara yang berubah. Itu ini cerita real, orangnya masih hidup. Kalau enggak percaya tanya nanti orangnya. Suaranya dari desa ke kecamatan berubah supaya kembali ke Suramat sesuai catatannya dia harus kasih uang. Dari kecamatan naik kabupaten berubah lagi, bayar lagi. Entek piro? Balekno suara Pak Kanto 1 miliar di luar kampanye saya. Kalau enggak percaya orangnya bisa saya panggil nanti. Masih ada sekarang orangnya ini. Ben aku ada itu Pak KPU. Terus ada lagi nih cerita pemilu ya. Pak Kanto, saya kalah. Kenapa? Salah tekniknya Pak. Kenapa? Dulu kan saya bikin tim-tim sukses. Ya, terus gak kanggo Pak. Karena apa? Sebelum terjadi coblosan, ada orang yang enggak pernah kampanye itu bagi uang, Pak, iki duitku Pak, 20 juta. Aku njaluk suara 10 ke TPS sampean gitu. Saksi hidupnya masih ada itu orangnya sekarang. Itu yang kemudian menjadi urusan kita kan. Jadi kalau saya bilang sama ya enggak usah saya sebut nama yang saya kenal bagus itu. Wah, mboten enten bukti ini Pak Kanto. Ya apa caranya buktikan? Buktinya adalah sekarang kata Pak Fuad kebijaksanaannya amburadul gitu. Itu buktinya. Itu. Kalau orang baik kan enggak mungkin membuat peristiwa yang amburadul itu. Gitu. Minta maaf, mudah-mudahan brainstorming sudah bisa dihayati. Tugas saya sekarang bukan merumuskan, menulis kembali apa yang sudah disampaikan. Lalu Bapak yang menyimpulkan, jadi apa prioritasnya. Kalau sudah sepakat, ini ya, oke, der. Lalu kita operasionalkan bersama. Minta maaf, saya menyambut selamat datang khususnya pada Pak Dr. Hamidi. Tak jelok mulai kanin. Tertutup. Dokter Tutu, iya. Putranya Pak Hanin. Putranya Pak Hanin Hamidi, makanya aku nggak kenal. Iya, namanya Dokter Tutu. Iya, ruang. Boleh ngomong gitu loh. Tidak ada proses sistematis di sini, tidak ada itu. Dan itulah keistimewaannya nanti brainstorming di sana. Itu Pak Eko kan pusing terus itu, difitnah wong alor gitu. Nah, bareng akhirnya ketemu salah seorang rekannya yang pengacara. Terus dia bilang, tiba aku salah ngelakoni ya Pak ya, dari pengacara. Iya. Itu ada orang-orang di situ ya. Jadi saya punya kondisi Indonesia itu ya harus kita pahami betul, katanya Pak siapa tadi? Pak Yusuf Syah tadi. Saya cerita ya pengalaman real saya. Saya punya kasus rumahnya orang tua saya diselewengkan oleh kantor perumahan waktu itu. 40 tahun saya ngurus. Rekan saya seorang muslim. Dia bilang, Pak Kanto, saya tahu Bapak dizolimi. Jadi ada 3 hal yang harus Bapak tahu. Hukum ada, oke. Tapi jangan lupa, kekuasaan itu mengaruhi hukum itu dijalankan atau tidak. Oke, yang ketiga apa? Kekuatan, Pak Kanto. Maksudnya kekuatan, ya nek perlu demo, Pak. Itu. Dan itu 3-tiganya dia lakukan, alhamdulillah sukses. Itu real itu. Ya, saya sudah menjadi 40 tahun ngurusi orang tua saya itu didombang-ambingkan sama kantor perumahan. Peraturannya gini, peraturannya gitu. Intinya ya dia dapat. Terima kasih Pak Abdullah Umar. Terima kasih Pak Sarwono. Sukses ISMI-nya yang mau melakukan raker.
Jangan sampai mudah-mudahan jalan terus, jangan seperti yang lalu dipilih jadi ketua tapi 5 tahun nggak tahu nggak pengurus gitu. Nah, itu apa namanya kalau gitu? Ayo kita jujur sama Muslim. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Sukanto, Pak Fuad, dan Bapak-Bapak yang lain. Kita akhiri diskusi pada malam hari ini dan Pak Marno sebentar lagi ya, Kita- kali. Mau ditutup ini Pak Kantol, mau ditutup silakan Pak Eko. ya, Ya, Pak Eko. kita ketemu di acara yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Ya. Tunggu informasi berikutnya, brainstorming masih berlanjut. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Depan, warahmatullahi